Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, meringankan langkah kaki kita untuk salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam memahami apa yang kita pelajari, juga telah dimudahkan di dalam mengamalkannya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai lanjutan dari pembahasan langkah-langkah kita melipat gandakan pahala salat jamaah, yang sebelumnya kita masuk di pembahasan yaitu terkait dengan fikih makmum, maka kali ini kita akan masuk di pembahasan terkait dengan imam. Akhirnya perlu diketahui bahwa imam ini juga menjadi penentu di antara 20 rangkaian penyebab dilipat gandakan pahala salat jamaah kita. Sungguh seringkali di masyarakat kita secara umum perkara imam ini adalah perkara yang sangat diremehkan. Kita mungkin lebih sering menjadi makmum, tetapi sesekali mungkin kita jadi imam. Atau kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan kita jadi makmum yang kaitannya dengan imam juga banyak. Makanya dari itu paling tidak antum sebagai makmum juga perlu memahami fikih imam ini, sehingga nanti kalau terjadi kekeliruan imam di dalam salat berjamaah, kita yang mengerti bisa mengambil sikap. Karena afwan juga ana dari banyak tempat yang pernah salat maupun di lingkungan sendiri gitu, seringkali yang terjadi di masyarakat kita itu, terutama banyak di antara pengurus masjid itu asal dan nekat di dalam perkara masalah imam. Betapa banyak di masyarakat kita ini yang jadi imam itu mentang-mentang dia jadi pengurus masjid, mentang-mentang dulu dia pernah menjabat itu, misalnya orang yang dihormati di wilayah tersebut, lalu itu yang dijadiin imam, sehingga terjadi kekeliruan-kekeliruan di dalam salat itu mereka sendiri bingung menyikapinya. Dan ini aneh di komplek aneh juga terjadi. Ketika aneh dulu pernah ngisi, sering ngisi di masjid itu. Nah, awalnya apa? Anda nggak tahu terjadi perubahan pengurus masjid. Akhirnya Anda pindahlah ke komplek itu. Nah, sampai salah satu juga ustadz yang tahu Anda pindah minta Anda ngisi di tempat itu. Tetapi ternyata apa? Pengurus itu nggak izinin. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka, dia tahu itu. Akhirnya ketika mereka tahu Anda di sana gitu, yang lain-lain jamaah karena udah lama kenal. Tetapi apa? Sekali lagi pengurus masjid itu tidak mengizinkan. Sampai anak pernah salah satu ustadznya itu udah kita giliran aja, minta anak ganti, beliau ketika nggak hadir tapi pengurus nggak ngizinin. Dan apa? Salah satu pengurus yang nggak izinin ini dulu yang sering undang anak gitu. Gitu. Nggak tahu. Nah akhirnya apa? Beliau karena udah usia itu kurang lebih udah usia 80 tetap nekat jadi imam. Ini sebagai salah satu pengalaman sudah disinggung itu. Tetap nekat jadi imam. Dan kejadiannya bukan sekali dua beliau itu lupa. Dan yang paling parah lupanya itu apa? Pernah waktu itu anak tidak, karena ketiduran, akhirnya baru bangun setelah sholat jamaah. Dan kejadiannya itu di sholat zuhur. Tahu-tahu apa? Beliau itu sholat zuhur itu 3 rakaat. Lalu salam. Ya kan? Nah, ketika salam udah diberitahu sama jamaah rakaatnya kurang tapi nggak mau dilanjutin, coba. Ya. Udah tahu rakaat itu kurang, jamaah udah bilang rakaatnya kurang, nggak mau dilanjutin. Padahal apa? Karena udah keburu salam. Padahal kalau kita kasusnya lupa seperti itu tinggal lanjutin aja. Kejadian yang kedua apa? Pernah beliau itu sampai sholat ketika dia bingung di rakaat ketiga duduk, ya kan? Padahal itu berkurang rakaatnya. Akhirnya apa? Dia tasyahud. Udah tasyahud nih. Berdiri lagi, lanjutin tambah 2 rakaat. Jadi sholatnya berapa? 5 rakaat jadinya tuh. Padahal pola ini sebenarnya perkara yang gampang untuk dilakukan.
Cuma kenapa? Karena kadang-kadang nekat, tidak tahu harus bersikap ketika terjadi kelupaan itu seperti apa. Gitu. Ada lagi yang terjadi salat apa gitu. Dia sujudnya itu sekali gitu. Ya, sujudnya sekali gitu. Karena bingung, lalu imamnya bilang apa? Jamaah bilang subhanallah. Akhirnya apa? Beliau duduk baru sujud sekali di rakaat kedua. Ketika sujud, harusnya kan sujud kedua baru tasyahud. Lalu sujud sekali. Ketika bingung itu jamaah bilang subhanallah. Mau berdiri jamaah juga bilang subhanallah. Akhirnya karena bingung apa? Beliau noleh balik. Emang salahnya di mana? Gitu. Dan kejadian-kejadian ini bukan sekali dua anak alami. Ada yang pernah kemarin juga salat di salah satu tempat itu. Anak masbuk. Tahu apa? Imamnya itu sama bingung juga di rakaat di rakaat ketiga dia duduk tasyahud. Lalu apa? Akhirnya apa? Nambah jadi 5 rakaat salatnya. Gitu kan? Ya akhirnya apa? Kalau kita masbuk 1 rakaat lalu dia nambah 5 rakaat, kita nambah lagi ke salatnya. Kita yang masbuk nambah apa enggak? Nah ini ya. Ini enggak usah nambah jadinya, karena antum udah pas jumlah rakaatnya. Walaupun itu urusan imam yang dia bingung. Nanti kita singgung, banyak perkara-perkara selama ini kalau antum membaca di bab kisah imam ini. Kenapa? Salah satunya adalah karena imam itu tidak kita tentukan kriterianya. Itu banyak pengurus masjid kadang-kadang mengangkat imam itu apa? Yaitu karena dia pengurus, karena udah pensiun. Padahal ini perkara besar di bab imam ini. Makanya mari coba kita lihat nanti kita singgungkan antum kurang lebih ada sekitar 20 sampai 30 kekeliruan imam. Agar kita juga berhati-hati, bukan artinya antum lalu gak berani jadi imam gitu. Paling tidak nanti setiap menjadi imam jadi takut. Paling tidak nanti ketika terjadi kekeliruan antum salat jamaah kita bisa mengambil sikap. Dan kita juga yang berniat jadi imam perlu untuk mau rendahkan hati belajar. Karena kenapa Ingat salah satu di antara hadis itu yang perlu antum ingat di bab imam. Itu kalau mereka salat itu fa in asabu falahu alaikum. Kalau imamnya benar, kalian dapat pahala, imam juga dapat pahala. Wa in akhtau, kalau ada keliru falahu alaikum. Kalian dapat pahala, dia tanggung dosanya. Nah ini beratnya jadi imam. Jadi kalau dia benar sama-sama dapat pahala. Kalau dia keliru, jamaah tetap dapat pahala, imam yang tanggung dosanya. Makanya mari kita lihat apa imam atau al-imamah di dalam Islam itu berasal dari kalimat masdar amil qaum. Itu mengimami amman nas, mengimami manusia, atau dikatakan sara lahum imaman yattabi'una fi salati. Imam itu secara umum artinya adalah yang diikuti di dalam salat. Ya, yang diikuti dalam salat. Makanya kalau definisi lebih lanjut adalah imam. Tadi imamah dengan imam. Kalau imamnya adalah kullu man iqtada bihi wa quddima fil umur, yaitu setiap yang diikuti, orang yang diikuti dan didahulukan di dalam perkara, atau menjadi didahulukan untuk bertanya di dalam suatu perkara. Ya, nah ini diantara imam pada intinya adalah kalau imam itu yang diikuti dan didahulukan di dalam suatu perkara untuk bertanya dan yang lainnya. Karena Nabi SAW berdua khulafaur rasyidin dan imam yang kaum muslimin, maka ini mereka yang diikuti juga di tempat dijadikan untuk bertanya di dalam perkara. Makanya kalau imam di tentara maka disebut dengan ada qaiduhum atau pimpinan mereka. Nah ini secara umum di dalam definisi imam. Pada intinya adalah imam itu orang yang dijadikan, kalau secara definisi umumnya adalah dalam bab salat, maka yang dijadikan dan diikuti di dalam salat. Tetapi kalau secara umumnya imam itu adalah yang diikuti dan didahulukan di dalam perkara-perkara untuk tempat bertanya atau yang lainnya. Makanya kalau kita lihat perjalanan Islam, yang jadi imam di suatu kaum itu adalah kepala dari kampung tersebut. Kalau dia gubernur, maka gubernur itu di provinsi, gubernur telah jadi imam. Ini dulu standar dari berjalan dari sahabat tabi'in ke tabi'in, generasi ke generasi. Karena mereka setiap yang dijadikan imam di suatu wilayah itu biasanya adalah mereka yang paham langsung agama. Nah karena itulah di sini ikhwatul iman kita belajar. Sebelum kita lanjutin apa sih keutamaan imam? Di antara keutamaan imam, baru nanti kita singgungin siapa yang berhak untuk jadi imam, lalu kriteria imam itu seperti apa. Ini yang akan lebih kita rinci satu persatu. Imam ini adalah di antara bagian atau wilayah yang memiliki keutamaan, itu baik itu di dalam salat maupun di dalam perkara agama. Di antaranya beberapa keutamaan imamah atau kepemimpinan
Al-imamatu fi sholati wilayatun syar'iyyatun dzatu fadlin. Jadi imam di dalam perkara salat maupun perkara syariat itu adalah di antara perkara yang memiliki keutamaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami atau memimpin suatu kaum itu adalah yang paling paham, yang paling ngerti terkait dengan kitabullah atau Al-Qur'an. Dan juga di antaranya imam itu al-imamu fi salat yuqtada bihi fil khair. Imam itu di dalam salat itu hendaklah juga orang yang jadi teladan di dalam kebaikan. Ini di antara salah satu perkara penting ahfillah, bahwa imam itu jangan sampai nanti yang dijadikan imam orang yang akhlaknya tidak baik, orang yang tidak bisa jadi contoh dan teladan di masyarakat kita. Ini yang perlu Anda perhatikan. Makanya kalau dia mau menjadi imam, baik itu di masjid maupun lainnya, haruslah orang itu layak untuk diteladani. Baik itu nanti dari akhlaknya, baik itu dari sikapnya, terutama yang paling tidak bisa dipungkiri adalah dari sisi bacaan dan juga dari sisi ilmu agamanya. Karena ini diantara persyaratannya untuk dia menjadi imam. Karena itu dalam banyak ayat Al-Quran adalah Nabi Ibrahim juga dijadikan imam, sebagaimana Allah tegaskan kepada kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka ini di antara salah satu doa yang kita minta adalah kita minta agar kelak kita itu atau keturunan kita bisa menjadi imam bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Karena ini diantara, karena untuk dia menjadi imam ini, maka sekali lagi dia diantaranya adalah orang yang bisa untuk diberikan atau diteladani. Dan orang yang menjadi imam ini juga termasuk diantara salah satu orang yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu adalah penjamin dan muadzin itu adalah kepercayaan. Allahumma arsyidil a'imma waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Nah, ini di antara salah satu keistimewaannya. Nah, juga di antaranya apa? Imam ini di antara memiliki keistimewaan yang udah masyhur, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil menjadikan diri beliau itu sebagai imam. Terutama imam juga para nabi, imamnya kaum muslimin, juga begitulah Fakhrul Rasyidin. Terus menerus dari berikutnya generasi-generasinya, maka yang jadi pimpinan atau khalifah yang kita tahu itu semua mereka itu juga menjadi imam, ya. Di masa misalnya Abu Bakar, maka Abu Bakar yang menjadi imam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, begitu juga mereka lah yang menjadi imam masing-masing negara tersebut. Makanya yang ada di dalam Islam itu adalah kalau dia pimpinan negara maka dialah jadi imam. Kalau dia di pimpinan provinsi dialah jadi imam. Tapi kalau di pimpinan misalnya kabupaten lalu desa, dia juga jadi imam. Nah, di sanalah lalu berjalannya kaum muslimin waktu ke waktu itu dipisahkan antara hubungan dunia dengan hubungan masjid, seolah-olah masjid ini hanya untuk ibadah, sedangkan urusan lainnya berupa urusan dunia lainnya pemimpinan itu adalah yang lain yang bisa membedakannya. Makanya kalau antum lihat akhirnya, kalau kita berbicara di dalam Islam terkait dengan siasat syariah, siasat yang sesuai dengan politik yang sesuai dengan syar'i, terutama di dalam bab memilih kepemimpinan, maka sekali lagi demokrasi itu banyak akan tidak sesuai dengan syariat. Karena antara memilih sesuai dengan syariat itu tidak sembarangan dibanding dengan pola yang selama ini kita lakukan. Makanya kalau sesuai dengan syariat itu adalah lebih mengarah kepada musyawarah untuk mendekatkan kepada maslahat yang lebih baik. Bisa jadi satu dua orang yang baik itu lebih memiliki suara dibanding kalau pola kita selama ini. Karena kenapa satu orang itu memiliki satu hak suara, sehingga apa? Kalau dia memiliki banyak dana untuk membayar orang lain memilihnya, maka dia akan jadi pemimpin padahal belum tentu layak. Disinilah titik yang membedakan antara musyawarah yang sesuai dengan syariat. Nah, karena itu akhirnya sampai di antara penjelasan al-azam sya'nil imamati wa khatri ala man istahana bi amriha, itu agungnya kedudukan imam ini dan bahaya bagi orang yang meremehkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah berkata terkait dengan masalah imam, yusalluna lakum, mereka salat bersama kalian. Itu imam itu salat bersama kalian. Fa in asabu falakum walakum, yang kalau dia benar maka dia dapat kalian dapat pahala, mereka pun dapat pahala. Wa aqta'u falakum wa alaihim. Jadi kalau imam itu keliru, maka kalian dapat pahala, dosanya ditanggung oleh mereka. Nah, ini makanya beratnya untuk salah satu
perkara ketika kita meremehkan imam dalam perkara masalah imamah ini. Nah, dari sinilah lalu para ulama diantaranya sebagai salah satu patokan kita, kalau kita bertanya siapakah yang paling berhak atau ukurannya untuk layak dijadikan imam, maka di sini di antara hadis yang sangat penting yang perlu jamaah untuk pegang sebagai panduan kita di dalam masalah menjadi imam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita panduan, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Jadi dalam hadis diriwayatkan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum adalah yang paling pandai membaca Al-Quran di antara mereka. Jadi ini persyaratan pertama, ya. Fa in kanu fil qiraati sawa'un fa'alamhum bis sunnah. Kalau dari sisi bacaan mereka sama, yaitu kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran ini sama, maka yang paling mengerti terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawa'un faqdamuhum hijratan. Nah, dalam hal pengetahuan mereka tentang sunnah itu sama, maka yang lebih pertama hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'un faqdamuhum silman. Kalau dia sama-sama hijrah, maka yang lebih pertama masuk Islam. Dalam riwayat lain yaitu umurnya lebih usia. Wala ya ummar rajulu fi sultani. Di antara salah satu kaidah kita adalah janganlah seseorang itu mengimami di wilayahnya. Wala yaqud fi baiti ala takrimatihi illa bi idni. Dan janganlah dia duduk di rumahnya atau di tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya. Salah satu akhirnya, sebelum kita rinci lebih lanjut, salah satu yang keliru di masyarakat kita ini, dan antum nanti jangan lakukan, yaitu seringkali ketika ada keluarga yang meninggal dunia, misalnya orang tuanya meninggal dunia, lalu dia disalatkan di satu masjid. Seringkali pengurus masjid itu bertanya, yang jadi imam siapa? Ini salah satu yang keliru besar nih, akhi. Jadi enggak boleh ada gara-gara orang tua kita meninggal dunia lalu disolatin di suatu masjid. Pertama lihat, apakah masjid itu memiliki imam rawatib? Kalau masjid itu memiliki imam rawatib, maka tidak boleh ada yang mengimami hatta itu salat jenazah. Banyak lalu berkata siapa di antara keluarganya atau anaknya ngimamin bapaknya terakhir kali. Ini kalimat yang kurang tepat ini. Lalu dia ngimamin orang tuanya selama ini, anaknya aja nggak pernah sholat. Yang repot itu nanti kalau dia tidak ngerti tata cara sholat jenazah, lebih rawan lagi, akhi. Gimana kalau dia tahu ruku? Gitu. Ya. Karena itu nggak boleh, akhi. Antum ini ngingetin di masyarakat kita ini salah satu keluaran paling banyak terjadi. Kalau dia punya imam rawatib, maka kalau itu masjid yang ada imam rawatibnya, maka yang paling berhak jadi imam itu adalah imam rawatib itu sendiri. Ya, bukan anaknya. Karena itu adalah masjid di wilayah kekuasaannya. Yang repot itu sekali lagi, makanya ketika kita ngerti bahwa di antara salah satu kriteria jadi imam tadi adalah yang paling pandai baca Al-Quran, berarti di sini dia pernah belajar tahsinnya. Ya, ini makanya kalau antum kriteria di masyarakat kita itu, terutama masjid-masjid umum, masya Allah itu banyak sekali yang imamnya sendiri udah bacaan suaranya kecil, bacaannya itu nggak jelas. Belum lagi dari sisi bacaan Al-Qur'annya. Makanya kriteria ini harus Anda pegang. Nah, karena itu kalau kita berkaca dalam mazhab Syafi'i, kalau kita berkaca dalam mazhab Syafi'i, kalau Nabi tadi di antara kriteria pertama jadi imam itu adalah qara'uhum li kitabillah, yang paling pandai baca Al-Qur'an. Dalam mazhab Syafi'i, maka ada kurang lebih 10 kriteria untuk boleh jadi imam secara urutan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Imta Syarah Matan Abi Suja, ini salah satu di antara fikih mazhab Syafi'i. Yang pertama itu adalah yang paling faqih.
Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu paling pakai, yang paling paham agama. Dan ini benar akhi. Ana udah banyak ngelihat para imam. Di antara salah satu kita ini akhi. Ana ingetin antum yang kepingin jadi imam atau lainnya. Usahakan belajar fikih imam juga. Ana udah sering kali melihat imam-imam, oke dari sisi bacaan teman-teman bagus. Tetapi kalau udah masuk di bab fikih salat atau fikih imam, kebanyakan pada enggak ngerti. Ya. Enggak ngerti seperti apa harusnya imam itu. Makanya di dalam mazhab Syafi'i ini pertama yang pakai, yang kedua itu adalah paling banyak hafalannya atau aqra. Yang dalam mazhab Syafi'i ya, yang paling pakai kalau tadi di dalam apa namanya Nabi jelaskan apa yang pertama apa? Aqra'ukum, ya aqra yang paling banyak hafalannya, ada paling pandai. Nah, yang ketiga itu adalah paling wara. Yang keempat itu adalah paling tua. Dan yang kelima adalah paling baik nasabnya. Lalu berikutnya yang paling bagus penyebutan hurufnya, penyebutannya. Nah, terus lanjut ini. Terkait dengan akhlak. Makanya kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i ini, selain dari nasab, lalu bagus penyebutannya, bajunya juga bersih, dan yang paling bagus suaranya, paling baik akhlaknya, paling bagus wajahnya, sampai dibuat urutan seperti itu. Nah, agar kenapa gitu? Paling tidak imam itu layak untuk diteladani. Ya, udah bagus bacaannya, maka juga apa? Kalau bisa itu juga dari sisi akhlaknya juga diperbaiki. Nah, ini diantara persyaratan-persyaratan untuk menjadi imam. Karena kenapa kedudukan yang mulia dan besarnya kedudukan dari imam ini. Nah, di sini tadi diantara salah satu hadis antum pegang adalah wala ya'ummannar rajulur rajula fi sultani. Tidak boleh seseorang itu mengimami di dalam kekuasaan orang itu. Contoh misalnya, kalau di masjid itu, di masjid ada imam rawatib, siapapun tidak boleh menjadi imam kecuali izin imam rawatib. Makanya kalau kita belajar di bab adzan iqamah, akhi, bab adzan iqamah, yang menyuruh qomat itu adalah imam, akhi. Yang menyuruh qomat itu imam. Ya. Makanya imam itu perlu melihat kondisi jamaahnya. Nah, juga kalaupun ustaz antum, makanya akhi billah, kalau ada antum misalnya undang ustaz di majelis taklim, lalu di sana itu ada imam rawatib. Sekali lagi yang paling berhak jadi imam itu tetap imam rawatib. Kalau antum mengundangnya ustaz itu ke rumah, maka antum persilakan kecuali kalau diizinkan. Makanya kalau diizinkan silakan untuk jadi imam. Tapi kalau tidak, maka hatta para ustaz pun nggak boleh sembarangan tahu-tahu ngambil hak imam tersebut. Kecuali kalau dia kalau dia diizinkan. Ya, kalau diizinkan baru untuk boleh dia mengambil atau menjadi imam. Tapi kalau enggak maka tetap tidak boleh, karena itu adalah di antara wilayah kekuasaannya. Makanya di sini tadi dari balik inilah maka setiap kita sebagai seorang muslim perlu ngerti bahwa kalau orang tua kita atau keluarga kita itu disolati di masjid untuk salat jenazah, maka bukan anaknya yang layak jadi imam. Tapi yang berhak jadi imam itu adalah imam rawatib di tempat tersebut. Itu jadi perlu juga antum ketahui, akhi. Kalau antum baca sejarah Nabi SAW, begitu banyak sahabat yang meninggal, maka Nabi itu sangat jarang salat jenazah di Masjid Nabawi. Ya. Jadi salat jenazah di masjid itu di zaman Nabi itu hampir jarang. Makanya kebanyakan itu yang lebih disunnahkan untuk salat jenazah itu namanya di musalla. Jadi Nabi itu dulu memiliki tempat khusus untuk salat jenazah. Di masjid itu jarang. Gitu. Dan tapi kalau di zaman kita ini yang paling mau lakukan di rumah juga boleh untuk salat jenazah. Nah, tetapi kalau dia mau lakukan di masjid untuk mempermudah jamaah, silahkan untuk melakukannya. Itu tidak mengapa untuk dilakukan di masjid. Nah, karena itu akhirnya, nah dari sini maka imam ini di antara beberapa ketentuan pentingnya, kalau kita bertanya siapakah yang berhak untuk menjadi imam atau memimpin salat, maka kita itu punya urutan-urutannya. Ana singkatkan antum aja ini sekilas siapa-siapa yang berhak untuk jadi imam, paling tidak ini untuk antum ketahui. Di antaranya adalah imamatus sabi jaizatun ala sahih. Anak kecil jadi imam yang belum balik pun itu sah. Perlu diingat ya.
Anak yang kecil belum balik misalnya apa? Oh sekarang banyak anak kecil hafal Quran, antum udah gede nggak hafal gitu kan. Gitu. Anak usia 6-7 tahun belum balik itu boleh udah jadi imam. Jadi itu imamnya adalah sah. Nah berikutnya apa? Siapa yang berikutnya jadi imam itu imamatul a'ma sahihatun bila karah. Yang memimpin itu imam orangnya buta, maka secara imamnya itu sah tanpa ada kemakruhannya. Jadi kalau orang buta itu boleh untuk jadi imam. Lalu imamatul abdi wal maula sahihah. Jadi imam hamba anak budak atau yang dibebaskan dari budak, maka juga keimaman itu sah. Ya, berikutnya dia boleh jadi imam al-mar'atil nisa'i sahihah. Jadi wanita mengimami sesama wanita itu sah. Ya. Dan untuk laki-laki yang mengimami wanita adalah sah, tetapi kebalikannya tidak boleh wanita itu mengimami laki-laki. Ini yang tidak boleh untuk dilakukan. Jadi imamatul rajuli lin nisa'i faqat sahihah. Jadi imamah atau kepemimpinan atau imam laki-laki untuk wanita maka juga sah. Imam al-mabdul lil fadil juga sahih. Orang yang kurang utama mengimami yang lebih utama atau maka itu juga sah. Jadi kalau dia misalnya ada ulama lalu dia berimam di belakang orang yang biasa, terutama kalau bacaan Al-Qur'annya bagus, itu juga sah. Lalu imamatul mutayammum lil mutawaddi jaiz. Jadi bagi yang tayammum mengimami orang yang wudu, maka ini juga keimamannya itu adalah sah. Berikutnya imamatul musafir lil muqim sahihah wa yatimul muqim ba'da. Jadi kalau imam orang yang musafir bagi yang mukim, maka itu juga sah. Kalau yang musafir itu jadi imam ketika dia menjamak salat, maka nanti yang mukim itu tinggal menyempurnakan kekurangannya. Ya. Tetapi kebalikan juga, imamatul muqim lil musafir sahihah. Begitu juga kalau kita berjamaah, yang musafir berjamaah kepada yang mukim, maka keimaman kita juga sah. Nah, tetapi bagi kita kalau kita berjamaah bagi yang mukim, kita yang musafir berjamaah bagi yang mukim, maka sekali lagi salatnya itu adalah sempurna, tetap lengkap mengikuti jamaah yang ada. Nah, lalu diantaranya adalah imamah orang yang salat sunnah sah bagi orang yang salat wajib. Ini ingatkan anda di bab ini akhir. Imam Syafi'i termasuk ketika menjelaskan hadis Mu'adz bin Jabal yang dia diangkat imam bagi kaumnya, kemudian beliau minta izin tetap untuk salat bersama Nabi, maka diizinkan. Akhirnya apa? Beliau salat Isya bersama Nabi, kemudian pulang ke kaumnya, lalu menjadi imam bagi kaumnya untuk salat Isya. Lalu saat itu Mu'adz bin Jabal membaca Al-Baqarah sampai selesai. Gitu. Sehingga apa ada di antara jamaah itu keluar gitu kan. Karena ada hajatnya. Ketika diberitahu dia keluar, dia dibilang Nabi Mu'adz berkata munafik. Orang yang enggak senang dibilang munafik lapor ke Nabi. Nah, di sini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa kalau antum sedang salat sunnah, nih lagi, kalau antum sedang salat sunnah, lalu ada yang berjamaah kepada antum, maka antum tetap boleh untuk berjamaah. Ini kejadian sampai ada jamaah yang pernah cerita, karena berbarengan waktu itu di tempatnya kupas juga terkait dengan masalah imam. Akhirnya apa? Karena udah ngerti, lalu beliau itu datang sholat maghrib. Nah, pas beliau itu udah datang itu ternyata orang udah sholat sunnah. Akhirnya beliau ngelihat ada orang sholat, ditepoklah pundaknya. Sebenarnya nepok pundak ini juga tidak ada syariatnya. Ya, cukup antum berdiri sebelahnya berarti antum niat berjamaah. Akhirnya apa? Ini salah satu kekeliruan kita, karena dia nggak ngerti. Akhirnya dikasih isyarat bahwa dia sedang sholat sunnah. Ya, teman ini tetap di sebelahnya, gitu kan? Karena tetap di sebelahnya, akhirnya dia balik. Maaf Pak, saya lagi sholat sunnah. Gitu. Nah ini jadi kita ke depan antum lanjutin aja, akhi. Jadi kalau antum dengan teman antum ada yang berjamaah, sedangkan antum sholat sunnah, lanjutin. Tinggal antum rakaatnya aja. Kalau udah rakaat dia udah selesai salam. Tetapi ingat, kalau dia sholatnya sirriyah, maka antum sholat sir, bacaan sir. Dan tapi kalau dia jariyah, berarti kalau dia masih berada di 2 rakaat pertama, antum jaharkan bacaannya. Misalnya antum nih, ba'diyah Isya atau ba'diyah maghrib, tahu-tahu ada yang berjamaah. Kalau antum dia baru mulai sholat, lalu ada yang berjamaah, maka antum langsung jaharkan bacaannya. Nah, makanya sama dengan istri antum. Di antara yang boleh dilakukan adalah kalau istri antum tetap ingin berjamaah, maka antum sholat maghrib atau isya di rumah lalu pulang ke rumah, maka istri bisa berjamaah sama antum. Jadi antum cuma sholat 2 rakaat dengan menjaharkan bacaannya. Nanti di rakaat kedua antum salam, istri kalau maghrib tinggal lanjutin 1 rakaat, kalau dia sholat isya maka lanjutin 2 rakaat.
Jadi sama kalau antum nanti ada yang nepok antum lalu ada yang berjamaah lagi salat sunnah dan itu adalah maghrib atau isya, kalau dia masih berada di rakaat 2 rakaat pertama, ketika antum ini maka antum jaharkan bacaannya. Misalnya baru antum 1 rakaat ternyata dia lalu berjamaah, maka di rakaat kedua itu antum jaharkan bacaan. Lalu di rakaat 2 antum salam, maka dia tinggal melanjutkan kekurangannya. Tetapi kemarin ingat, kalau sama-sama masbuk maka tidak boleh langsung sambung jadi imam. Antum sama-sama masbuk nih, tahu apa? Yang satu maju, satu mundur ke belakang, itu nggak boleh. Kalau sama-sama masbuk maka selesaiin kekurangan masing-masing. Tetapi kalau dia udah salam imamnya lalu antum masbuk, maka yang datang belakangan boleh berjamaah bagi yang masbuk. Nanti berikutnya kita akan singgung kekeliruan imam. Kita singgungkan antum 20 kekeliruan imam, biar antum nanti perlu wanti-wanti kalau terjadi kekeliruan ketika kita sedang salat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain? Silakan. Kalau kita berimam kepada orang yang masbuk, itu kan dia sebenarnya tidak makmum. Boleh kan? Jadi kalau dia masbuk, imamnya sudah salam, dia datang. Yang tidak boleh adalah kalau antum sama-sama masbuk sama dia lalu salam, maka ini harus selesaiin kekurangan masing-masing. Tetapi kalau dia itu masbuk, ngelanjutin rakaatnya, antum baru datang, maka boleh berimam kepada yang masbuk ini. Itu kita dibolehkan. Itu karena kenapa? Daripada antum salat sendiri. Ya, mending antum berjamaah. Ya, gitu. Ada lagi? Silakan. Kalau masbuk, imam posisi sudah ruku, mendapatkan ruku, kita bersedekap apa hanya Allah Akbar? Nah, ketika kita dapetin imam dalam keadaan ruku, 2 hal yang bisa kita lakukan. 1, takbiratul ihram, langsung ruku. Yang kedua, paling afdal adalah takbiratul ihram, lalu antum takbir ruku. Allahu Akbar. Kalau yang pertama nih, Allahu Akbar, langsung ruku. Kalau kita mendapati ruku bersama imam, maka kita disah mendapatkan rakaat pertama. Ada cara kedua yang paling afdal adalah Allahu Akbar, langsung antum Allahu Akbar takbir ruku. Maka ini yang lebih afdal untuk dilakukan dengan 2 kali takbir. Ya. Ada lagi? Silakan. Kalau imamnya lupa, dia udah berdiri sempurna. Ya. Dia udah berdiri sempurna. Dia nambah apa? Dia udah berdiri sempurna. Terus dia duduk lagi saat. Oke. Nah ini nanti makanya disinggungkan antum ya. Gimana kalau imam itu keliru? Nah salah satunya kalau kekeliruan imam itu di rakaat di tasyahud awal dan dia sudah berdiri, yang sunnah itu imamnya tidak duduk, lanjutin rakaatnya, tinggal nanti ganti dengan sujud sahwi. Makanya bisa dikeluar. Tetapi kalau kelirunya itu berdirinya adalah, makanya ini kalau antum juga makmum nggak ngerti, imam udah berdiri tekan di rakaat kedua, ya kan, lupa tasyahud. Pasti ada di antara jamaah yang duduk tasyahud, pasti akan bilang subhanallah, gitu kan. Nah, yang sunnah itu imam lanjutin aja. Cuma kadang-kadang makmumnya nggak ngerti. Pojok subhanallah, kanan subhanallah. Selesai sholat disalahin imamnya, yang salah itu makmumnya, gitu kan. Sunnah itu dilanjutin akhir. Tetapi nanti kalau ternyata dia berdiri di rakaat kelima, keempat dia berdiri nih, antum yakin itu 4 rakaat. Lalu imam udah dibilang subhanallah, ternyata dia tetap berdiri. Maka di sini ada 2 pilihan. 1, antum yang tahu jumlah rakaatnya pasti 4, maka nggak boleh berdiri. Tetapi jamaah yang ragu rakaatnya, dia boleh berdiri sama imam, karena imam kan ragu nih posisinya. Maka apa yang antum lakukan? Antum tasyahud, lalu boleh salam duluan, atau antum tasyahud baca salam bareng imam. Kalau ini antum nggak ngerti, bingung ngapain gitu. Maka insya Allah nanti dalil-dalilnya satu persatu nanti keluar imam itu kita jelasin di pertemuan berikutnya. Paling tidak walaupun antum jadi makmum, kekeliruan ini paling tidak kita akan alami untuk kejadian kita di masyarakat, sehingga nanti kita tidak nyalahin yang lain, kita tahu cara kita menyikapinya. Karena ini udah banyak sekali lagi para ulama menjelaskan kepada kita. Ana cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.